Terima kasih atas perkenalan yang sudah kita lakukan. Saya sudah mengenal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian juga sudah mengenal saya. Tadi kita sudah saling memberikan motivasi bahwa kita semuanya itu bisa. Kalau dalam bahasanya siapa itu mengatakan bahwa kita itu akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau sudah pikiran kita bilang nggak bisa, maka kita sulit untuk melangkah bisa. Jadi kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kamu siapa namanya? Hasim berpikirnya sudah bilang nggak bisa, dia akan sulit melangkah untuk bisa. Tapi kalau di pikiranmu kamu bilang bisa, walaupun kamu serba terbatas, ya, tidak punya biaya dan sebagainya, Mas Osnya ini saya tahu sekarang banget ya. Saya bukan awal, saya tahu kondisi keluarganya Mas Os, bagaimana rumahnya, bagaimana ekonominya. Tapi kalau berpikir bisa, siapa yang nyangka dia bisa kuliah S2 di kampus besar di Brawijaya Malang? Ya itu bukti saja. Makanya Nabi mengatakan, ya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bisa, saya yakin bisa. Gitu, ya. Itu sama dengan apa yang di awal dikatakan, kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Sama, kita akan menjadi seperti apa yang kita niatkan. Ya. Likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan seperti apa yang dia niatkan. Ya. Baik, kita akan mulai masuk ke materi kita pada hari ini. Kuliah kita hari ini adalah sosiologi hukum. Kita akan mendialogkan dua disiplin ilmu, satunya sosiologi, ilmu sosial, satunya hukum. Ada yang mengatakan hukum ini dianggap sesuatu yang berbeda dengan ilmu sosial yang lain ya. Ada yang mengatakan ilmu sosial, tapi ada yang mengatakan bukan ilmu sosial ya. Sehingga kemudian dia merasa menjadi spesies sendiri ya. Awalnya malu-malu dia ketemu dengan disiplin ilmu yang lain, termasuk dengan sosiologi. Tapi pada akhirnya dia ketemu dengan sosiologi, sehingga lahirlah yang namanya sosiologi hukum. Tapi kita memang harus akui, sebelumnya dua disiplin ilmu ini memang berbeda. Di UGM, hukum ini masuk dalam rumpun sosial humaniora. Bahkan lebih dekat ke humaniora. Makanya gelar saya itu MHum. MHum ini Magister Humaniora, bukan Magister Hukum, Mas Os ya. Mas Os nanti gelarnya MH, Magister Hukum. Saya ngambil S2 ilmu hukum di UGM, gelarnya bukan Magister Hukum, tapi Magister Humaniora. Nanti kita akan diskusikan kenapa kok bisa begitu. Ya kan? Makanya ini terjadi perdebatan dari para ahli kita ya, bahwa hukum ini ada kalanya mau bersanding dengan ilmu sosial yang lain, ada kalanya dia mau otonom dengan karakternya sendiri, dengan logika ilmunya sendiri begitu ya. Baik, kita simak perjumpaan awal antara sosiologi dan hukum ya. Kalau saya anggap ini persepsi awal, artinya setiap ilmu punya persepsinya masing-masing ya, punya karakternya masing-masing. Tapi bolehlah ya kita membayangkan di awal perjumpaan kedua disiplin ilmu ini seperti ini kira-kira. Jadi kalau boleh sosiologi punya persepsi, ya, dia punya persepsi seperti ini yang saya tuliskan ini. Persepsi yang pertama, sosiologi itu pada awalnya dia mengalami kesulitan untuk memahami hukum. Jadi hukum itu semata-mata dianggap sebagai himpunan kaidah-kaidah yang bersifat normatif. Jadi ini persepsi awal. Jadi sosiologi itu pada awalnya memahami hukum itu sebagai himpunan norma kaidah yang bersifat normatif. Makanya kita sering mendengar ya, orang hukum itu berpikirnya normatif, berpikirnya tekstual, seperti bunyi peraturan perundang-undangan. Orang hukum itu sulit diajak berpikir yang lain di luar pasal. Diajak keluar dari bunyi-bunyi teks gitu katanya sulit gitu.
Nggak apa-apa, itu bolehlah, itu orang lain kan yang menilai kita dan ilmu kita, ilmu hukum itu ya. Jadi memang awalnya memang ada yang punya persepsi seperti itu, termasuk orang sosiologi. Jadi awalnya dia mengalami kesulitan, kenapa sih orang hukum itu seolah-olah hanya membatasi dirinya ya sebatas kaidah-kaidah yang bersifat normatif, berpikirnya tekstual, pikirannya itu apa menurut undang-undang saja. Kalau diajak berpikir yang lain kayaknya agak sulit atau malu-malu dia untuk diajak berpikir di luar yang tekstual tadi itu, yang normatif tadi. Oke, ini persepsi awal. Kemudian yang kedua, dan sosiologi itu ya, selalu menempatkan dirinya sebagai suatu disiplin ilmu yang kategoris ya. Karena kategoris, dia membatasi diri pada apa yang terjadi ya, dan tidak menelaah tentang apa yang seharusnya terjadi ya. Ini orang sosiologi. Jadi orang sosiologi itu punya karakter ya, dia memahami sesuatu itu secara kategoris ya. Makanya dia hanya melihat gejala-gejala sosial ya. Lihat itu perilaku yang nampak, yang empiris, yang real gitu. Tapi dia tidak bisa menjangkau ke arah mana ya. Semestinya kita itu berpikir idealis ya. Sebaliknya orang hukum itu berpikirnya itu yang seharusnya, semestinya, seyogianya, sebaiknya, gitu-gitu orang hukum. Kenapa? Karena dia senang beridealisme sebagaimana yang dicita-citakan dalam undang-undang, dalam bunyi-bunyi teks hukum ya. Makanya banyak orang hukum itu selalu berpikirnya semestinya, seyogianya, seharusnya ya kan, sebaiknya, semestinya. Itu orang-orang hukum itu kalau berpikirnya normatif seperti itu. Nah, sebaliknya orang sosiologi itu berpikirnya nggak begitu, dia berpikirnya kategoris. Dia lihat gejala apa yang terjadi secara real. Ya, makanya dia berpikirnya senyatanya dia. Jadi kalau tadi seharusnya, semestinya, kalau sosiologi berpikir senyatanya seperti ini. Ya. Kalau Anda tadi mengatakan semestinya orang menikah itu umurnya 19 tahun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tetapi senyatanya di desa kami banyak orang yang menikah di bawah umur 19 tahun. Kalau ditanya kemampuan, apakah mereka berkemampuan untuk menikah? Berkemampuan ya. Karena apa yang senyatanya terjadi ya, itu tidak selalu sama dengan yang seharusnya menurut undang-undang ya. Jadi masing-masing awalnya beda persepsi. Baiklah, kita lanjutkan untuk lebih menghemat waktu. Kemudian yang kedua, di awal-awal perjumpaan antara sosiologi dan hukum itu, orang sosiologi itu membatasi diri terhadap persoalan penilaian ya. Tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang ya. Jadi orang sosiologi itu menilai bagaimana perilaku itu dipraktekkan, dilakukan ya. Nah, kalau kita memahami hukum sebatas yang normatif pasti tidak sama ya. Kecuali nanti kita sedikit bergeser kalau berpikir hukumnya agak ke empiris, ke sosiologis ya. Ya, tapi nanti itu ya, kita pahami dulu awal perjumpaan hukum dengan sosiologi dulu ya. Tapi sekali lagi, orang sosiologi itu hanya bisa menilai dari aspek empirisnya ya. Aspek sosialnya ya. Bagaimana Anda berperilaku sosial di masyarakat ya. Nah, makanya orang sosiologi itu pintar membagi-bagi ya, memberikan kategori-kategori ya. Misalnya dulu orang Jawa itu dibagi priai, abangan itu pikiran-pikiran sosiologis itu orang Jawa itu dibagi begitu, santri. Jadi orang Jawa dulu itu dibagi 3,
ada yang abangan, ada yang santri, ada yang pria. Itu kategori-kategori ilmu sosiologi yang memahami masyarakat dengan kategori-kategori. Makanya tadi saya katakan sosiologi itu kategoris. Dia selalu punya kategori-kategori untuk memahami masyarakat. Anda nanti juga sama dinilai perilakunya itu. Anda bisa dinilai berdasarkan perilakunya. Kalau pakai kopiah misalnya, wah ini santri ini misalnya. Atau paling tidak dia dekat dalam kehidupan pesantren, kehidupan beragama. Atau sebaliknya, misalnya mohon maaf ya, misalnya walaupun di KTP-nya dia Islam, ya kan, tapi perilakunya dia tidak sepenuhnya mencerminkan Islamnya santri, ya. Tapi dia ya Islam saya gitu, tapi perilakunya tidak mencerminkan dia seorang santri, seorang muslim yang taat, ya. Tapi dia marah kalau dibilang tidak Islam, saya Islam juga gitu kan. Cuma Islamnya kalau dalam bahasa sosiologi tadi itu abangan, yang musiman. Ya, pada waktu dia puasa ya dia puasa. Pada waktunya dia musim haji dia punya uang naik haji dia. Ya, pada waktunya hari raya ya dia hari raya saja. Setelah itu libur nggak sholat nggak apa-apa gitu. Ya, nah itu. Kemudian berikutnya, sosiologi menganggap bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis. Jadi orang hukum itu dulu dipahami dia berpikirnya statis, ya. Terbatas apa menurut bunyi undang-undang saja. Ya. Kalau hukumnya satu, sulit dia diajak untuk menjadi dua, apalagi menjadi tiga. Ya. Nanti kita lihat perubahannya ketika sudah berjumpa dengan orang sosiologi, ketika dia sudah berdialog dengan ilmu sosiologi. Dia akan berubah. Yang awalnya hukumnya satu, dia bisa min, bisa plus. Kita akan buktikan nanti. Ini mungkin implikasi perjumpaan antara sosiologi dengan hukum. Sehingga ketika awalnya hukumnya itu satu, bunyi teksnya satu, ya, tapi ketika sudah berjumpa dengan kondisi-kondisi sosial, nah, maka dia bisa berubah. Ya, bisa min, bisa plus. Nanti kita buktikan itu dengan kasus-kasus yang ada. Berikutnya, hukum normatif positivistik cenderung anti realitas sosial. Ya. Ini kalau kita menganut paham positivisme. Ya. Positivisme itu nanti sudah belajar filsafat ya? Belum. Jadi positivisme itu mengandaikan ya semuanya positivistik, terukur berdasarkan bunyi-bunyi teks hukum. Sampai ada yang mengatakan hukum itu undang-undang. Di luar undang-undang itu bukan hukum. Jadi kalau pengen tahu hukum ya baca undang-undang itu. Ya, itu berpikirnya yang penganut positivisme itu seperti itu. Ya, di luar undang-undang ya itu bukan hukum. Gitu. Nah, terus pertanyaannya kalau misalnya nggak diatur dalam undang-undang itu gimana? Itu orang sosiologi bertanya. Gitu. Kan tidak semua perilaku manusia itu diatur selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya gitu kan di dalam peraturan perundang-undangan. Iya kan? Nah, terus gimana caranya untuk menemukan hukumnya kalau misalnya nggak ada bunyi teksnya? Apa kemudian kita bilang nggak ada hukumnya, terus dibiarkan perilaku itu berkembang sendiri, tak terkendali gitu? Misalnya, itu pertanyaan-pertanyaan nakal dari orang sosiologi. Anda saja baca Quran yang 30 juz itu kan tidak semua sedetail-detailnya perilaku manusia diatur di situ. Iya kan? Nah, tapi secara umum ya, semuanya diatur lengkap di Al-Quran. Tapi bagaimana detailnya itu memang kita harus akui. Ya, tidak semua perilaku manusia itu selengkap-lengkapnya, sesempurna-sempurnanya, sedetail-detailnya diatur dalam Al-Quran sebagai sumber hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan ada yang mau disampaikan dulu. Ya, tadi kita sudah tahu awal mula perjumpaan sosiologi dan hukum. Awalnya mereka saling lirik begitu, ya kan?
kok orang hukum begini, kok orang sosiologi begitu gitu kan. Nah, malu-malu mereka berjumpa. Kemudian setelah itu mereka berkenalan, berjumpa ya. Kita analogikan seperti itu ya, orang mau pacaran kan begitu awalnya tuh. Ya kan, malu-malu mau kenal aja masih cari waktu yang tepat gitu kan, cari tempat yang tepat, menyusun kata dulu, ya kan, bagaimana saya. Nah, kira-kira begitu juga kalau kita bayangkan ya, perjumpaan sosiologi dengan hukum itu. Sebelum kemudian dia berjumpa, kemudian dia bisa bersama, ya, membentuk sebuah disiplin ilmu baru yang namanya sosiologi hukum. Silakan, ada yang mau didiskusikan dulu. Saya pakai penjelasan yang sederhana saja. Kalau seperti ini kita bayangkan seperti manusia kan mudah dipahami. Monggo. Saya kira sudah ada, cuma saya lebih tertarik, pengen lebih jelas ketika ketemu antara hukum dengan sosiologinya. Untuk proses antara baru ketemunya, saya kira sudah jelas dan sudah detail, nggak bisa tinggal menunggu kapan waktunya mereka itu sudah ketemu. Ya, baik. Bapak disiplin ilmunya dulu S1-nya apa? Pendidikan. Mas Saiful? Hukum. Mbak Nia? Hukum. Nah, iya kan? Coba sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Ini saya orang hukum, ini hukum Islam, ini hukum juga hukum ya. Dulu ketika awal-awal belajar hukum itu, apa yang berada di pikiran kita? Ya. Itu pasti apa yang disampaikan di awal tadi itu sempat kan terbersit di pikiran kita, ya kan? Penuturan kita, ucapan kita, perilaku kita, kadang-kadang tidak sadar terpengaruh dengan ilmu yang baru kita pelajari. Kalau kita baru belajar hukum, ya kan? Saya juga merasakan hal yang sama. Kita dulu ketika masih awal-awal menjadi mahasiswa hukum, kita itu merasa spesial gitu, merasa menjadi makhluk khusus ya. Gitu kan, orang hukum gitu kan, dengan pikiran khasnya gitu, karakter berpikirnya yang khas undang-undang gitu kan. Nah, itu sama gambarannya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya sebenarnya ini hanya menggambarkan sesuai apa yang saya rasakan ketika saya dulu di awal-awal menjadi mahasiswa hukum. Kenapa saya pikirnya kok begini? Kenapa orang lain memahami saya seperti itu gitu? Iya kan? Ketika berdiskusi, ya, ini saya tuangkan tadi di awal-awal itu. Ya. Jadi lebih pada berbasis kontemplasi pribadi saya sebagai orang yang belajar hukum. Ketika pertama kali menyapa orang lain yang disiplin ilmunya berbeda, seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaannya Pak Naryo. Jadi ketika hukum dan sosiologi berjumpa, maka akhirnya terbentuk persepsi baru. Persepsi awal tadi ini akhirnya persepsi baru. Dan ini yang mendasari ya bersatunya sosiologi dengan hukum. Yang pertama, ya, sosiologi hukum itu memahami bahwa proses terbentuknya hukum itu berlangsung di dalam suatu sistem sosial masyarakat yang berkembang secara dinamis. Jadi tidak betul kalau hukum itu statis. Ya. Hukum itu bisa berkembang dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya. Ya. Makanya kita jumpai banyak undang-undang baru. Di zaman reformasi ini kita sudah banyak ratusan atau jangan-jangan sudah ribuan peraturan perundang-undangan baru dari tahun 98 ya, sampai 2022. Silakan dicek ada berapa banyak peraturan perundang-undangan baru, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen ya, sampai Perda seluruh Indonesia dihitung jumlahnya sudah berapa ya. Itu semuanya dibentuk dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat yang berkembang dinamis. Undang-Undang Dasar 45 kita saja yang dulu itu statis, dari sangat statisnya seperti kitab suci ya, sulit diamandemen. Kalau Anda hidup di zaman Orde Baru mungkin ya, tahu bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul disakralkan begitu, sampai dihafal kayak kita menghafal Al-Quran
Saya masih ingat dulu waktu SD SMP, saya disuruh menghafal itu. Ya, Undang-Undang Dasar 45, cuma tidak hafal-hafal saya itu. Ya, Anda yang generasi baru ya, saya kasih tahu. Saya dulu waktu SD SMP disuruh menghafal Undang-Undang Dasar 45. Mulai dari pembukaan ya, sampai batang tubuhnya semua disuruh hafal. Coba bayangkan. Ya, dari sangat sakralnya Undang-Undang Dasar 45 di zaman Orde Baru sampai seperti itu. Ya, bahkan dulu ada wajib ikut penataran P4. Ya kan? Kita dilarang memahami Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ya, selain tafsir resmi dari negara yang namanya P4. Kalau kita sampai memahami yang lain di luar P4, maka siap-siap kita itu dituduh ABCD. Benar nggak? Ya kan? Kita kalau memahami di luar yang sudah ditetapkan ya, melalui penataran P4 dan itu masif sampai ke desa-desa itu bersertifikat. Coba tanyakan sama Bapak Ibu dulu. Ya. Jadi ke desa-desa itu harus lulus penataran P4 ya, kalau ingin dikatakan sebagai manusia Indonesia yang berpancasila dan berundang-undang dasar 45. Coba bayangkan. Seperti itu mereka menjaga undang-undang dasar 45 sampai tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti siap-siap dikomentari ya ABCD ya. Nah, era reformasi ya, ini kan era perkembangan baru. Masyarakat kita berkembang. Karena berkembang, maka tidak cukup dijawab dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Ya. Makanya perlu yang namanya amandemen. Ya. Ini bukti bahwa hukum itu bisa berkembang dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Masyarakat di era reformasi ternyata tidak sama dengan masyarakat di era Orde Baru. Ya. Pikirannya, perilakunya, ya kan? Ingin melampaui ya, apa yang sudah dibunyikan pasalnya dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama ya. Makanya ada sejumlah pasal-pasal yang prinsip itu dirubah ya, menandai perubahan besar hukum-hukum yang lain di bawah Undang-Undang Dasar 45 ya. Dulu tidak ada otonomi. Kemudian masuklah pasal-pasal tentang otonomi daerah. Kalau dulu nggak ada otonomi daerah, semuanya sentralistik, diatur semuanya dari pusat. Sampai dulu saya masih ingat, kalau perguruan tinggi negeri, dia tidak akan bisa melakukan banyak perubahan, kecuali semuanya atas petunjuk pusat. Ya. Bahkan ada gurauan ini, gurau saja, tapi mungkin belum tentu benar ya. Perguruan tinggi negeri itu dari sangat tergantungnya dengan pusat, sampai kalau ada pelangnya yang jatuh di depan, itu tidak naik kalau belum ada anggaran dari pusat. Itu gurauan. Sampai seperti itu gambaran sentralistiknya di zaman Orde Baru. Perguruan tinggi negeri itu jangan coba-coba berbeda pandangan dengan pemerintah. Itu di zaman Orde Baru. Sekarang sudah berubah. Ada otonomi daerah, ada pemilihan presiden secara langsung, wakil-wakil rakyat juga dipilih langsung, kepala daerah dipilih langsung, iya kan? Ada sejumlah pasal-pasal penting di dalam Undang-Undang Dasar 45 berhasil diamandemen dan itu diikuti oleh ratusan bahkan ribuan peraturan perundang-undangan organik di bawah Undang-Undang Dasar 45. Undang-undangnya menyesuaikan, peraturan pemerintahnya menyesuaikan, peraturan presidennya menyesuaikan, sampai perdanya itu juga menyesuaikan apa yang sudah dirubah dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini menjadi bukti nyata bahwa hukum itu bisa berkembang dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Makanya kita butuh sosiologi hukum. Kenapa? Karena sosiologi hukum itu memahami hukum itu tumbuh berkembang bersama masyarakat.
Ini, hukum tidak berdiri sendiri. Ia selalu berdialog dengan sejarah sosial, baik dalam konsep maupun dalam penegakan. Tadi saya bicara konsepnya, terbentuknya hukum, ya kan? Dia berubah, berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Dia menyapa, berdialog dengan masyarakat. Sehingga jangan heran sekarang banyak undang-undang baru bermunculan, ya, terbentuk, ya kan? Itu konsekuensi logis dari perjumpaan hukum dengan perkembangan kondisi-kondisi masyarakat, sehingga melahirkan terbentuknya hukum-hukum baru. Termasuk dalam penegakannya juga, Pak. Iya. Kita coba buktikan dalam penegakan. Ya. Kasih contoh, misalnya apa? Yang saya katakan tadi, yang awalnya hukumnya 1, tapi dalam penegakannya bisa min, bisa 11. Ini di sini sekarang jadi rumah restoratif justice. Restoratif justice itu ya memungkinkan penyelesaian penyelesaian tindak pidana tidak lagi berdasarkan pasal-pasal saja di dalam KUHP dan KUHP, tetapi dia bisa menggunakan di luar itu, di luar pasal-pasal KUHP dan KUHP. Makanya ada restoratif justice, keadilan restoratif di bawah 5 tahun. Kalau ancamannya di bawah 5 tahun, ya, itu bisa penyelesaian pidana itu ya, dengan menggunakan restoratif justice. Ya, mirip mediasi di penyelesaian perkara perdata. Ya, para pihaknya bisa duduk bersama, bisa berdamai di sini. Kalau ancamannya di bawah 5 tahun, dimungkinkan selesai. Padahal asasnya hukum pidana gimana asasnya, Mas? Pastian hukum. Ya. Tidak boleh, pada asasnya tidak boleh damai kalau pidana, ya kan? Apalagi pidana umum, pidum, ya, pidana umum. Ya walaupun sudah saling memaafkan, asasnya kalau pidana umum itu ya tetap lanjut proses hukum. Kecuali kalau itu delik aduan. Ya, kalau delik aduan, pidana aduan itu tergantung yang mengadukan. Kalau yang mengadukan mau mencabut laporannya selesai. Ya. Tapi kalau pidana umum, pada asasnya loh ya. Kalau saya berpikir seharusnya, semestinya itu kan, itu tidak ada damai. Kalau Anda terbukti mencuri, terpenuhi semua unsur-unsurnya, jalan terus. Ya. Itu. Tapi sekarang ada perkembangan baru. Makanya salah satunya ini kita kenal dengan penyelesaian dengan menggunakan restoratif justice. Ini bisa digunakan dalam beberapa kasus. Kasus penganiayaan, kasus pencurian. Ya kan? Yang penting ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kalau lebih dari 5 tahun banyak yang nggak mau. Pak Jaksa nggak mau. Korupsi misalnya, ancamannya di atas 5 tahun, nggak mau, tetap lanjut. Tapi kalau misalnya kayak kemarin itu di Bruto itu pencurian, yang dicuri cuman kelapa muda. Kelapa muda nggak seberapa, kalau nggak salah harganya kalau di total itu nggak nyampe 50.000. Ya, tapi itu pidana umum, terpenuhi semua unsur-unsurnya, sudah berjalan pemeriksaan saksi, bahkan sudah ditetapkan tersangka. Ya, itu dimungkinkan nanti diselesaikan secara restoratif justice kalau pemiliknya mau memaafkan dan terbukti memang memaafkan. Sudah ada pertemuan para pihak dan memaafkan. Ya. Kalau kita mengikuti pikiran lama, pada asasnya semestinya seharusnya jalan terus itu. Ya. Ya. Ini bicara sosiologi. Artinya apa? Menyelesaikan hukum dalam tahap penegakan itu bisa juga mempertimbangkan aspek-aspek di luar hukum. Kalau para pihaknya mau berdamai, mau baikan, ya kan, walaupun tidak ada tulisannya, bunyi teksnya, baik dalam hukum acara di KUHP maupun di KUHP, itu bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif penyelesaian perbuatan hukum.
termasuk tindak pidana. Jadi bukan hanya perdata, sekarang di ranah pidana juga sudah mulai berkembang memperhatikan aspek-aspek sosiologis ya. Makanya dalam penegakan hukum itu pendapatnya siapa itu Mas Os? Yang kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Itu siapa itu? Tujuan teori tentang tujuan hukum itu. Gustav Rackbruch ya, masalah. Itu kalau kita bicara penegakan hukum, ya kita harus perhatikan nih ya, tujuannya. Yang pertama apa Mas Os? Keadilan. Kepastian. Tapi dari teori ini si Gustav Rackbruch bilang bahwasanya harus menggunakan sebuah asas itu dengan asas prioritas. Jadi apa yang harus kita prioritaskan dari ketiga hal itu? Ya, jadi memang karena memang dari ketiga ini pasti akan ada katakanlah yang kalah. Kita mau menegakkan di kemanfaatannya pastinya hilang, bahkan yang lain ya. Jadi yang harus kita prioritaskan dalam suatu kasus itu yang mana dulu ya? Jadi tidak mungkin sulit sebenarnya ketika tiga-tiganya ini jalan semua. Kalau saya pribadi berpendapat memang harus proporsional saja. Ya. Kalau Anda jadi hakim, Anda jadi jaksa atau jadi bahkan polisi, ya. Kalau mau menggunakan teori ini, ya. Kalau terlalu berat dengan kepastian hukumnya, misalnya Anda nanti bisa mengabaikan kemanfaatannya, bisa mengabaikan keadilannya. Kan ada tuh, yang penting kepastian hukumnya didahulukan. Sudah ada ini pasalnya jelas ini. Pasal 274 misalnya. 274 tahu Mas? Penggelapan. Sudah ini terpenuhi unsur-unsurnya pasal 274 penggelapan misalnya. Artinya apa? Dia hanya memegang kepastian hukumnya. Kemudian dia kadang mengabaikan aspek yang lain. Yang berikutnya adalah aspek kemanfaatan. Apakah dengan seperti itu bermanfaat? Apakah dengan seperti itu berkeadilan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya kan? Kalau Anda semata-mata berpegang hanya sebatas kepastian hukum saja. Ya. Pokoknya ini sudah ada pasalnya ini, nggak perlu ragu, sudah pakai itu saja. Anda tidak mempertimbangkan yang lain, ya. Keadilannya diabaikan, ya. Kemudian kemanfaatannya diabaikan, ya. Ya. Tapi sangat mungkin Anda kalau jadi penegak hukum itu, kalau belajar, apalagi sekarang S2 hukum ini banyak diikuti oleh teman-teman Polri, kan? Ya, sangat mungkin ke depan itu akan berdampak ya, terhadap proses penegakan hukum di tahap penyidikan, ya kan? Dengan mempertimbangkan tiga hal ini, mungkin dia berpikirnya tidak lagi sebatas kepastian hukum menurut bunyi pasal. Dia akan melihat juga apakah ini bermanfaat kalau dilanjutkan. Karena misalnya ya, ini sudah mau berdamai misalnya. Sudah mau berdamai nih. Masa kita memaksakan sudah ini lanjut saja. Karena kepastian hukumnya jelas ini sudah diatur dalam pasal 274 misalnya. Sangat mungkin dia berpikirnya berubah, bicara kemanfaatan. Kenapa bermanfaat? Karena para pihak itu ternyata sudah mau berdamai, dan itu dianggap lebih bermanfaat daripada kita buang-buang tenaga, pikiran, biaya, ya kan? Lanjut gitu kan. Belum lagi persoalan di lapas, overload, overkapasitas, ya kan? Itu kan. Makanya penegakan hukum dengan hanya berpegang pada kepastian hukum saja dan mengabaikan asas kemanfaatan, asas keadilan, itu saya kira juga perlu dipertimbangkan ke depan kalau harus seperti itu terus cara penegakan hukum kita. Ya, itu tentang bagaimana pengaruh sosiologi hukum dalam tatanan penegakan hukumnya. Ya. Contoh yang lain, ya. Anda tahu sekarang ada ini, ada yang viral kemarin itu apa itu? Yang lalu lintas. Hah? Hah? Ya. Tilang elektronik. Ya kan? Tilang elektronik. Kemarin saya diberitahu sama teman saya yang di pengadilan. Sibuk dia membuat surat
untuk beberapa foto, ratusan foto itu yang berhasil difoto. Ya. Jadi dia sibuk membuat surat untuk memanggil para pihak yang dianggap melanggar ya, dan harus ditilang. Ya. Nah, itu dari sekian ratus itu ada beberapa yang tetap dipanggil, ada beberapa yang ditoleransi tidak dipanggil. Ya. Nah, ketika ditoleransi tidak dipanggil, berarti dia mempertimbangkan aspek-aspek di luar undang-undang, di luar hukum. Ya, misalnya contoh ya, saya dikasih tahu itu sama teman. Ya, ada beberapa misalnya diabaikan, sudah ini nggak usah. Kenapa? Karena dia terdokumentasi ya, kena foto ya, menggonceng anak sekolah. Anak sekolah pagi-pagi dia mengantarkan anaknya sekolah nggak pakai helm ya, itu ditoleransi banyak itu ya. Padahal kalau mau ikut kepastian hukumnya bunyi pasalnya ya, siapapun dia kalau keluar ya, di jalan umum berkendara ya, diwajibkan menggunakan ya, itu banyak yang ditoleransi. Kenapa? Ternyata penegak hukum kita itu berpikir di luar pasal juga. Ini tahap penegakan loh ya. Padahal pasalnya sama, tapi pemahamannya bisa berbeda. Ada yang dipahami tetap kena tilang, ada yang dipahami tidak perlu ditilang. Kasihan itu. Ya. Anak sekolah kok, apalagi SD, ya kan? SMP, SD, terus anak kecil ya kan? Apalagi dekat dengan rumahnya misalnya. Ini bukti bahwa ternyata penegak hukum kita itu mau ya, mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar undang-undang, di luar bunyi-bunyi teks hukum. Ya. Itu berarti kan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang dibaca, yang dipertimbangkan, iya kan? Berikutnya, studi tentang hukum dan dinamika sosial melahirkan beragam pola hubungan antara hukum dan realitas sosial. Di antaranya adalah hubungan konflik, hubungan otonom, independen, hubungan dialog, dan juga yang terakhir hubungan integrasi. Jadi hukum dengan realitas sosial kalau kita mau menghubungkan itu paling tidak terjadi 4 bentuk ini, 4 pola hubungan ini. Pertama konflik. Kalau konflik berarti Anda mempertentangkan antara hukum dengan realitas masyarakat. Nah kalau ini dihubungkan secara konflik berarti nanti ada yang dikalahkan kalau dalam bahasanya maksud. Kalau enggak hukumnya dikalahkan, bisa-bisa realitasnya yang dikalahkan. Ya, tergantung penegak hukumnya. Ya. Kalau Anda tidak mau mempertimbangkan aspek ini anak sekolah atau bukan, biarin aja. Pokoknya ketentuannya kalau nggak pakai helm tilang. Berarti realitasnya kalah dengan hukumnya. Ini dihadapkan secara diametral, ya. Dikonflikkan. Berarti harus ada yang dimenangkan. Yang dibenarkan itu adalah hukumnya. Saya tidak mau mendengar penjelasan ini anak sekolah, ini rumahnya dekat. Ya. Pokoknya kalau tidak pakai helm, ketangkap kamera, apalagi ada operasi bersamaan, tidak peduli. Teman saya walaupun rumahnya di sini, mau beli ke sebelah ini, kemana ini, ke toko Patian. Ya, pas di situ ternyata ada operasi, kena dia. Ya, dia mau menjelaskan sampai belepotan. Ya, saya mau beli di sini sudah biasa nggak pakai helm, tetap kena. Kenapa? Karena hukumnya dimenangkan. Ya. Ya. Yang kedua, otonom. Otonom ini maksudnya berjalan masing-masing. Ya. Ya, jadi hukum dibiarkan dengan logikanya sendiri. Ya. Kemudian realitas itu, realitas sosial, yang memang itu bagiannya sosiologi itu berjalan dengan logikanya sendiri. Jadi otonom dia. Ya. Sama-sama jalan dengan pikirannya masing-masing. Makanya orang hukum itu bilang, kalau ini urusan hukum, hukum. Ya. Saya tidak mau kemudian ini diintervensi oleh yang lain-lain. Ya. Sampai mohon maaf ya, kata-kata kasihan. Kalau positivisme itu, kalau nanti Anda belajar positivisme hukum itu ada aliran yang mengatakan bahwa
mau urusan moral, urusan etika itu bisa terpisah sama sekali dengan hukum. Dia otonom, hukum ya otonom. Anda mau bicara agama, mau bicara akhlak itu urusan Anda. Tapi hukum ya hukum, saya tegakkan hukum apa adanya. Ya. Artinya apa? Dia menginginkan hukum itu otonom, tidak diintervensi oleh ilmu apapun, oleh pikiran atau metode berpikir yang lain-lain. Tidak mau. Ya. Siapapun Anda, apakah Anda anak saya, apakah Anda keluarga saya, ya. Kalau ketahuan melanggar, saya tilang. Gitu. Ya. Saya ada teman ini yang seperti itu. Cak nareng Madura tak nampe kancana, bila raya temoy cantik sudah wes tilang. Gitu. Itu kan ada komentar kasihan ini temennya ini nggak peduli dia. Itu berarti Anda bicara yang lain di luar hukum. Otonom. Jadi hukum itu dianggap otonom, bisa mencukupi dirinya sendiri. Ya. Anda kalau mau bicara akhlak moral silahkan di luar, di masjid atau di mana. Gitu ya. Nah, apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadi. Tergantung siapa yang memahami hukum itu dan siapa yang menegakkannya. Ya. Ini independen. Bahkan kalau di barat itu ada yang kita kenal dengan sekularisme. Sekularisme itu memisahkan setegas-tegasnya urusan agama dengan hukum, termasuk dengan masalah-masalah publik yang lain. Jadi masalah agama simpan di hatinya masing-masing, di pikirannya masing-masing. Simbol-simbol agama bahkan tidak boleh masuk ke ruang publik. Anda kalau mau beragama yang taat di rumahnya atau di gereja atau di masjid. Tapi kalau sudah masuk ke ruang publik pakai hukum publik. Gitu. Itu hubungan yang ekstrim ketika Anda menghubungkan antara hukum dengan realitas sosial dalam bentuknya yang otonom, yang independen. Ya. Kemudian yang kedua ini dialog. Jadi didialogkan hukum dengan kondisi sosial itu didialogkan supaya saling menyapa satu sama lain. Seperti misalnya Anda kalau ke pulau, Anda akan menemukan realitas yang berbeda sama sekali dengan di darat. Dalam penegakan hukum wajib menggunakan helm, wajib menggunakan surat-surat. Ya. Itu kalau di pulau itu nggak pakai itu, nggak berlaku. Apakah orang polisi di pulau nggak paham undang-undang lalu lintas? Paham, pasalnya tahu mereka. Tapi itu tidak digunakan. Kenapa? Karena dia ingin mendialogkan antara hukum dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat kepulauan. Ada waktunya dia menggunakan, ada waktunya dia tidak menggunakan. Tapi kalau dia pulang ke darat, dia pakai undang-undang itu, pasal-pasal itu. Jadi kalau dia pulang ke darat, diberi tugas jadi polatas misalnya, dia pakai kepastian hukum. Ada pasalnya ini, nggak boleh dilanggar. Tapi kalau dia ditugaskan ke pulau, itu tidak dipakai. Bahkan Anda mau setiap saat lewat di depannya, tidak akan diberhentikan gara-gara tidak pakai helm. Bahkan mohon maaf, yang bodong-bodong aja sampai nggak mau pakai plat, nggak apa-apa kalau di sana. Artinya apa? Dia berhasil mendialogkan antara hukum yang dia pahami dengan kondisi sosial masyarakatnya. Dengan kalau kondisi sosial masyarakat kepulauan itu berbeda dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di darat. Tapi ada juga di darat. Kayak di pasar warna merah gitu kan juga banyak malah nggak pakai helm daerah pasar. Ya. Kenapa itu tidak diberlakukan hukum yang sama misalnya? Kan Anda bertanya begitu ya. Ya kan? Di Sumeneb saja kalau malam free. Benar enggak? Tidak pakai helm ya kan? Saya tanya itu enggak ditindak. Enggak ada itu tilang di malam hari itu. Iya kan? Jadi Anda kalau kecuali ada momen-momen tertentu ya kan, di mana polisi itu bertugas malam minggu misalnya. Ya, dia disiplin. Kalau memang ada yang melanggar
tilang beneran walaupun dulu di malam hari. Tapi lepas dari itu enggak. Ya, jujur saja ya, di Sumeneb ini kalau malam hari nggak pakai helm nggak apa-apa itu. Ya. Nggak tahu kalau sekarang ada yang tilang apa juga diberlakukan, belum dengar saya. Ya. Nah, jadi ini bukti bahwa kita bisa lah mendialogkan itu ya, sesuai dengan kondisinya. Ada waktunya kita menggunakan pasal itu secara konsisten. Ada kalanya kita bisa mengabaikan ya. Ya, kalau katanya Mas Oos, lebih dekat kepada kemanfaatannya, lebih dekat kepada keadilan. Tapi ada waktunya kita lebih dekat dengan kepastian hukumnya. Makanya kalau saya itu proporsional aja. Ya. Kalau ditanya berapa persen kepastian hukumnya, berapa persen keadilannya, berapa persen kemanfaatan, itu nggak bisa dihitung secara otomatis gitu kan. Ya. Saya yakin Anda kalau jadi hakim bingung juga. Saya ini berpegang pada kepastian hukumnya berapa persen ya, kepada keadilannya berapa persen, saya yakin nggak bisa juga, ya kan? Itu. Kemudian berikutnya ada yang sifatnya bisa berintegrasi. Artinya kita berhasil mengintegrasikan antara hukum dengan realitas sosial. Ya. Bisa menyatu, ya kan? Tidak perlu dipertentangkan. Ya. Kalau tadi berdialog, saling menyempurnakan, saling melengkapi satu sama lain. Kalau ini bisa berintegrasi, bisa menyatu satu sama lain. Seperti misalnya ada banyak di beberapa daerah itu perda berbasis agama, ya kan? Jadi nilai-nilai agama berhasil memenuhi keinginan masyarakat yang ingin belajar tentang hukum bisnis. Ya. Karena jujur sekali lagi, muatan kurikulum kita di S2 itu memang lebih mencerminkan hukum bisnis. Ya. Sementara mahasiswa S2 kita itu banyak dari yang lain-lain, dari pemerintah kabupaten. Ya. Kalau itu pengen ke hukum tata negara, hukum administrasi negara. Yang polisi, kejaksaan, ya kan, dia sukanya hukum pidana. Makanya nanti harus dikembangkan lagi kurikulum peminatan ke hukum pidana. Nanti kalau misalnya ada peminat dari pesantren banyak, nanti kita bisa buka S2 hukum Islam. Ini perjumpaan-perjumpaan ya antara hukum dengan ilmu yang lain. Dia interdisipliner dia. Ya, interdisipliner itu maksudnya disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain itu bisa ketemu, bisa berjumpa. Ya. Sama, hukum kita juga bisa berjumpa dengan disiplin yang lain. Kemudian berikutnya dialogis, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dia bisa berdialog satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, terutama dalam tahap penegakannya. Jangan heran kalau ditegakkan itu ternyata berubah, yang awalnya satu menjadi min bisa menjadi plus. Kenapa? Karena dia sedang berdialog. Seperti Al-Quran dulu itu kan diturunkan secara bertahap. Ya. Dan ada beberapa yang punya sebabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Artinya apa? Al-Quran saja itu mau kok berdialog dengan kondisi masyarakat dengan waktu itu. Ya. Tidak semua ayat itu turun serta-merta. Ya. Artinya ada ayat turun karena sebab-sebab yang terjadi di masyarakat kemudian turun ayat. Artinya apa? Hukum dari langit saja itu mau ya. Berdialog dengan masyarakat di bumi itu ya kan? Makanya ada sebabun nuzul. Kenapa turun ayat ini? Ada sebab-sebabnya. Artinya apa? Hukum langit saja itu mau itu berdialog dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ya, itu contoh. Ada yang interaktif, interkonektif ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa berintegrasi dan bisa berinterkoneksi ya, satu sama lain. Ya. Sebelum ditutup, ya, mungkin ada yang mau dulu didiskusikan. Silakan. Kita nggak perlu lama-lama ya, nanti sampai jam 12 paling lama. Silakan Mas. Kemudian terkait tadi yang antara pertemuan ilmu hukum dan sosiologi terkait dengan restoratif justice.
kami kurang begitu membaca terkait restoratif itu, apakah itu mencakup termasuk tindak pidana extraordinary, misalkan narkoba. Karena kami paham betul teman-teman yang terlibat narkoba itu tidak semuanya adalah pengedar, tidak semuanya adalah bandar, dan bukan murni pengikir. Artinya begini, kadang mereka jadi korban, tapi penegakan hukum yang diutamakan. Apakah itu termasuk juga gitu, restoratif? Dan sistemnya seperti apa kalau itu termasuk juga di restoratif? Ya, memang tidak semua tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ya. Kalau kita kemarin berdiskusi dengan teman-teman kejaksaan, kebetulan ini yang meresmikan adalah Kejaksaan Tinggi. Ya. Kemarin kita sempat berdiskusi juga, baik di sini maupun kita pernah silaturahmi juga ke Kejaksaan Negeri di Sumeneb itu. Selama ini yang sudah berjalan itu khusus tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun. Ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Ya. Kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun, ya pengalaman yang sudah berjalan ini belum pernah dilakukan dengan menggunakan restoratif justice. Yang sudah berjalan di Sumeneb ini kemarin itu kasus penganiayaan. Ya, apalagi penganiayaan yang ringan. Ya, tidak menimbulkan cedera dan cacat ya. Kalau cuman cedera ringan ya artinya tidak menimbulkan apa istilahnya ya, cacat permanen itu kita bisa menyelesaikan dengan restoratif justice. Tapi kuncinya para pihaknya itu mau berdamai. Ya. Walaupun di bawah ancaman di bawah 5 tahun, kalau ada salah satu pihak yang keberatan, tetap jalan. Ya. Termasuk walaupun yang dicuri misalnya itu cuma 40.000, ya, kalau pihaknya tidak mau berdamai, tetap jalan. Jadi sekali lagi kuncinya kalau restoratif justice ini pertama harus terjadi kemungkinan damai para pihaknya. Kemudian yang kedua, ancaman pidananya harus di bawah 5 tahun. Ya, itu baru bisa kita fasilitasi. Di rumah restoratif justice di sini di sini ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari kampus, ada dari tokoh masyarakat, ya, yang siap membantu ya, melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Begitu. Kembali ke pertanyaannya jenengan tadi, gimana kalau itu terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika? Ya. Misalnya dia bukan pelaku Pak, dia bukan apa istilahnya, korban. Ya ada berapa macam tuh Pak? Ada bandar, ada pengedar. Dia bukan pengedar, bukan bandar, bukan pengedar. Ya. Dia hanya pemakai, bahkan dia korban. Gitu kan. Ya, bagaimana? Ya kalau misalnya dimungkinkan bisa saja. Makanya tergantung itu kan ada program rehab juga, ya kan? Kalau saya memandang gini Pak, kalau itu rehab medis, rehab sosial, ya, sebenarnya itu diakui atau tidak itu sebenarnya menurut saya itu bagian dari restoratif menurut saya. Artinya apa? Kita tidak benar-benar menerapkan pasal sesuai bunyinya, iya kan? Kalau kita menerapkan pasal sesuai bunyinya, ya tidak ada rehab-rehaban, sudah, iya kan? Gitu, ya sudah, dia terbukti menggunakan, walaupun dia korban, ya bisa saja dia harus melaksanakan sanksi pidana sekian. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita kemudian punya pertimbangan di luar pasal ya, itu dekat Pak dengan penyelesaian secara restoratif. Kenapa? Karena restoratif justice itu kan yang dipertimbangkan aspek-aspek lain di luar bunyi pasal. Ya. Jadi teman-teman yang bertugas di sini,
sebagai mediator kalau dalam perdata itu ternyata tidak menggunakan itu bunyi pasal-pasal ya, di dalam KUHP maupun dalam KUHP atau undang-undang pidana yang lain, tidak ya. Tapi kami di sini bicara kemaslahatan, bicara kemanfaatan, bicara keadilan, ya kan? Bicara kemanfaatan misalnya, kalau para pihaknya ini sudah mau berdamai, mau baikan kok, iya kan manfaat kalau ini misalnya dilanjutkan, iya kan, sudah baikan. Justru kalau dilanjutkan malah menjadi tidak baik hubungan para pihak, iya kan. Ini kemanfaatan. Ya. Dan bicara keadilan itu kan tidak harus dimaknai sebatas angka, iya kan. Angkanya berapa tahun, iya kan. Ada waktunya kita juga memahami keadilan itu dalam bentuknya yang lain. Iya kan. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang bertugas di restoratif justice di sini, memang kita akui tidak semuanya paham pasal. Ya. Karena kalau sudah dibawa ke sini, ya berarti siap-siap tidak menggunakan pasal juga. Sudah tidak pakai KUHP terlalu kaku berdasarkan bunyi teksnya, sudah tidak pakai KUHP berdasarkan bunyi pasalnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya berharap memang harus ada ruang itu, Pak, ruang rehab itu. Makanya kalau dia sadar duluan, dia pemakai misalnya ya, pengguna, karena dia korban, lapor saja duluan untuk dilakukan rehab. Kalau untuk orang yang seperti ini jangan kemudian ditahan. Saya bilang itu sama Pak Sabet kemarin waktu kita sama-sama sosialisasi itu. Jadi sekarang misalnya ada pengguna, ya, walaupun dia sudah kecanduan dia pengguna, ya. Mungkin awalnya korban dia, atas kesadaran sendiri dia datang, ya. Saya minta rehab, saya sudah kecanduan bertahun-tahun, gimana caranya supaya saya lepas dari kecanduan ini? Nah, yang begini jangan ditahan, ya. Sudah buang saja pasal-pasal itu. Ya, jadi bahkan menurut saya harus diselamatkan orang yang seperti ini, ya. Karena dia atas kesadaran sendiri ingin sembuh. Ya kan. Beda kalau misalnya dia tidak lapor ketika menggunakan, ya kan, sembunyi-sembunyi, pas ketahuan, pas Anda minta rehab, tidak bisa kalau seperti itu. Itu beda. Ya, Anda pengguna kecanduan sembunyi-sembunyi malam-malam atau di mana, ya. Terus baru digerebek. Nah, yang begitu kemudian minta rehab, itu kemungkinannya dua, bisa dipenuhi keinginan rehabnya, bisa tidak. Tergantung penegak hukumnya paham sosiologi apa enggak, gitu aja. Kalau paham sosiologi berarti dia akan bisa menggunakan hal lain di luar pasal, maksud saya. Tapi kalau dia tidak paham sosiologi, dia akan pakai pasalnya saja, Pak. Ya. Bisa dipenuhi pasalnya, ya, kalau dia menggunakan sosiologi hukum, artinya mempertimbangkan aspek lain di luar pasal, maksud saya. Berarti kan kembali lagi ke undang-undang lagi. Ya, kembali ke undang-undang lagi. Kalau undang-undang 35 2009 terkait dengan narkoba itu kan memang harus melaporkan, ya. Kalau melaporkan baru tidak dipidana. Nah, tapi faktualnya di lapangan melaporkan nggak melaporkan itu sama saja. Jadi ketika melaporkan dia ditekan juga, kamu dapat dari mana? Jadi bumerang juga ke dia. Gitu. Jadi mending nggak usah melaporkan. Jadi teman-teman di dalam itu seperti itu, Pak. Jadi memang ada kemauan untuk melaporkan, tapi kan mereka sudah terikat gitu, terikat dengan para bandar yang atau pengecer yang menjual ke mereka, dan dia kan tidak mau untuk mengungkap itu. Ditekan-tekan akhirnya ya, mending nggak usah laporan, mending tetap pakai, ketangkap ya sudah gitu kan, sama-sama dihukum nanti kalau kita nyebut. Jadi justice kolaborator kan nanti kalau kan seperti itu. Itu serba repot manusia, teman-teman. Makanya di dalam itu memang lebih banyak korban daripada memang yang betul-betul meninggal. Makanya sekarang itu kan secara keseluruhan lapas rutan itu memang overcrowdednya itu sekitar 700%. 700%. Jadi dikit-dikit narkoba, dikit-dikit narkoba. 2020 sampai dengan 2021 kasus yang tertangani khusus di Jawa Timur itu tersangkanya itu sekitar 6 ribuan dari
tahun 2020 sampai 2021 seluruh Jawa Timur. Nah itu kalau dibiarkan tidak memakai pendekatan sosiologi, itu kita akan membangun penjara terus, tidak ada solusinya. Sedangkan untuk rehab kuncinya cuma satu, melaporkan ke aparat penegak hukum, baru tidak perlu direhab. Ini memang yang berat di kami kan seperti ini, memang. Ya makanya kalau kita mau menggunakan sosiologi hukum, mestinya teman-teman penegak hukum itu ya ketika berhasil, katakanlah dia berhasil menangkap ya, itu mestinya juga mempertimbangkan aspek-aspek lain di luar pasal itu ya, supaya ya kalau tadi bisa berkemanfaatan, bisa berkeadilan. Kan kita lihat kondisi yang bersangkutan itu benar-benar korban ya kan, atau dia pengedar, apakah dia pengguna, pecandu dan sebagainya, itu kan harus dilihat juga, dipertimbangkan juga. Itu kalau itu ada kasus. Jadi kemarin itu kan kebetulan kami ada dari Binmas Polres Pamekasan cerita. Jadi ada kakak adik sama ibunya. Ibunya ini sudah tidak bisa kerja, sedangkan kakak ini sudah putus sekolah, adiknya sekolah. Jadi si kakak untuk membiayai adiknya ini dia jualan pil. Jadi jualan pil, ketangkeplah sama polisi. Laporan sama Pak Kasat, ditanyakan lah kenapa ini. Akhirnya kasusnya nggak diteruskan. Karena melihat kondisi itu dan menjadi tulang punggung membiayai adik sekolah, sedangkan ibu tidak bisa kerja. Itu nggak diproses, sudah nggak ditangkap. Ya itu maksud saya. Jadi itu kan aspek-aspek sosiologis ya. Artinya apa? Ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, kita tidak menggunakan hanya pasal, hanya hukum saja, tapi kita juga menggunakan yang lain, aspek yang lain kita gunakan, aspek kondisi keluarganya, iya kan? Kondisi di mana dia harus menanggung semua nafkah keluarga karena dia jadi tulang punggung, iya kan? Ya, itu kan aspek-aspek sosiologis. Kalau mau jujur, walaupun dia tidak belajar sosiologi loh ya, dia tidak belajar sosiologi hukum, tapi dia mau yang menyelesaikan perkara tidak sebatas bunyi pasal, tapi juga menggunakan kondisi-kondisi sosial, ya kan? Dan itu sebenarnya masuk dalam kajian sosiologi hukum. Ya. Bagaimana kita berhasil menghubungkan, mendialogkan antara hukum dalam bunyi teksnya, ya, dengan apa yang terjadi, yang itu menjadi kondisi sosial masyarakatnya. Ya. Nah, saya kira ke depan studi-studi tentang ini harus kita kembangkan. Ya. Walaupun kita ini hafal bunyi-bunyi pasal, ya, menurut saya dalam tahapan penegakan kita harus juga belajar tentang kondisi-kondisi sosial masyarakat. Supaya kekhawatiran, kegelisahan Bapak tadi itu tidak terjadi. Ya, kalau seperti ini semuanya nanti bisa habis negara membiayai bangun-bangun lapas nggak selesai-selesai, ya kan? Kalau hanya menggunakan bunyi pasal saja, ya kan? Tidak menggunakan yang lain-lain. Makanya saya berharap ada sumbangsih, ada kontribusi yang bisa diberikan sosiologi hukum ini ya, untuk membantu ya, para penegak hukum kita. Supaya dia dalam membuat keputusan apapun, mulai dari tahap awal, ya, penyelidikan, penyidikan, ya, semua putusannya itu ya, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum sebatas bunyi pasal, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, aspek kemanfaatan, aspek keadilan, ya kan? Masa manfaat kalau misalnya yang kasusnya Bapak tadi itu dilanjutkan. Terus siapa yang bertanggung jawab dengan keluarganya? Ya. Apakah ini manfaat kalau itu dilakukan? Apakah ini berkeadilan kalau itu dilakukan? Iya kan? Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi senang Pak kalau misalnya Bapak bisa cerita apa yang terjadi. Kalau kita kan di sini kan cuma tahu teorinya saja. Ternyata prakteknya seperti itu, ya kan? Nah, kami mungkin bisa nyambung dengan apa yang disampaikan Bapak kalau kami menggunakan sosiologi hukum maksud saya. Kalau menggunakan pasal saja kami sulit nyambung Pak dengan apa yang sampean alami di sana. Ya. Kalau pikiran saya ini hanya terbatas apa katanya bunyi pasal gitu kan,
akhirnya kita nggak ketemu dengan apa yang Bapak alami di lapas itu. Ya. Jadi senang kalau misalnya nanti Anda bisa menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di tempat masing-masing, seperti Pak Naryo di desa, bagaimana masyarakat kita itu dilema. Saya pernah kemarin Pak Naryo diskusi dengan kepala desa. Ya. Sekarang alhamdulillah pelayanan kita terhadap masyarakat sudah semakin membaik ya. Kalau dulu masih zaman manual, tidak berbasis IT itu, kita itu dilema. Dilemanya begini ya, seperti pelayan, sampai kan pelayan masyarakat ya kan, sama seperti mereka-mereka yang di dinas-dinas itu, katakanlah di dinas Dispenduk itu kan melayani masyarakat. Kalau dulu manual, ya caranya manual. Kalau antri beneran, sudah antri banyak itu, sudah yang mau ngurus KTP, mau ngurus akta kelahiran dan lain-lain. Apalagi yang dari pulau-pulau. Dari Pulau Masalempu ke sini ngurusnya Pak dulu sebelum di sana ada pelayanannya itu. Ya, dulu tahun berapa itu mengurusnya ke sini. Betapa sulitnya mereka untuk mendapatkan pelayanan. Nyampe sini belum tentu loh Pak dilayani cepat. Masih nunggu antrian. Ya kalau di sini ini ada keluarganya. Kalau nggak ada, mereka harus nginap di hotel, nginap di mana. Nah pada waktu itu sudah mau tutup jamnya. Ternyata datang yang dari pulau yang jauh itu, ya, dia tidak punya siapa-siapa di sini, dia butuh cepat diurus KTP-nya karena sangat dibutuhkan. Kalau kita ikut prosedur Pak, SOP, SOP-nya dinas, sudah waktunya habis ya sudah Pak, saya nggak mau tahu sampai dari Masalempu atau di mana, besok aja sampai balik ke sini, bukan? Gitu. Tapi karena dia berpikirnya bagaimana baiknya, bagaimana mudahnya, berarti dia kan berpikir di luar prosedur kan. Tetap dilayani Pak. Ya sudah Pak, mari ngomong, masih ada waktu, saya bantu. Gitu, ya. Ini jarang-jarang ada pelayan yang berpikiran sedikit keluar dari prosedur. Kalau kita mau berpikir prosedural, waktunya habis ya sudah selesai. Besok kembali lagi ke sini, besok belum tentu dia dilayani awal. Antri lagi dengan yang lain, iya kan? Sekarang sudah zamannya itu malah kita ya. Makanya pelayan publik itu berpikirnya dua. Ya. Pertama, berpikir menurut undang-undang, dia melayani menurut undang-undang, menurut prosedur. Yang kedua, dia berpikirnya bagaimana mudahnya, bagaimana baiknya, iya kan? Terus sampai itu mau melayani pakai cara yang bagaimana? Ketika di desa juga, paling berpikirnya, tinalah gempang nggak boleh masih gempang, gitu kan? Iya kan? Sampai tidak akan detail baca prosedur dah. Ya kan? Padahal prosedurnya ada prosedur 1, prosedur 2, prosedur 3 ya kan. Tapi ketika Anda melayani di desa, bilang sama staf-stafnya, berumah gempang ngalah, gitu kan? Kenyaman ngalah, tak usah lah tuh pas tak kompor lah anunya mau bentuk urus langsung gitu kan, Anda sudah mulai berpikir keluar dari prosedur, dari pasal-pasal itu, ya kan? Karena berpikirnya sudah berpikir bagaimana mudahnya, bagaimana baiknya. Sudah tidak lagi bagaimana menurut undang-undang gitu kan, bagaimana menurut prosedur gitu kan. Nah kita akui dalam kehidupan sehari-hari kita melayani masyarakat kan seperti itu. Tapi Pak, saya tidak mengatakan yang paling baik yang mana loh ya. Pak Kades walaupun berpikirnya seperti itu, banyak berpikir bagaimana mudahnya, bagaimana gampangnya, tapi ada saatnya Pak Kades juga akan mengatakan bagaimana prosedurnya. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu Pak Kades pasti bicara pasal juga, iya kan? Jual beli tanah, iya kan? Jual beli tanah, sampai nggak bisa kan? Berpikir tidak gampang orang nggak bisa kan? Nggak bisa dia harus konsisten istiqomah menggunakan pasal dan prosedur. Betul enggak? Iya. Mengurusan tanah, bujuk gempang-gempang, tepak dulu. Ahli warisnya dulu. Iya kan? Ahli warisnya yang datang, jangan kemudian bersepakat semudah-mudahnya, harus ada tanda tangan yang jelas ya. Menggunakan akta otentik, iya kan, harus seperti itu kita. Ada waktunya kita berpikir berdasarkan kepastian hukum ya kan, harus jelas melaksanakan bunyi pasal undang-undang. Ada waktunya kita juga berpikir tadi ya, dalam hal-hal tertentu, dalam perkara-perkara yang sekiranya bisa memungkinkan kita keluar agak lompat sedikit, ya kan?
kalau itu baik, ya kan, kalau itu manfaat, ya bisa kita lakukan, walaupun sedikit keluar dari pasal atau dari prosedur. Saya kira semua kita pernah mengalami itu. Saya juga sama mengalami itu. Sebagai dosen, saya juga pernah. Ini banyak mahasiswa saya yang terlambat nyetor tugas. Ini Mas Fikri, Mas Awas, capek nunggunya, iya kan? Saya kalau mau berpikir sesuai prosedur SOP, ya, standar operasional prosedur mengajar, ya kan, SOP-nya UTS itu ada, SOP-nya melaksanakan UAS itu ada. Kalau waktunya habis Pak. Kalau terlambat sudah, dia terima legowo, nilai nggak ada di UTS-nya sama UAS. Tapi masa saya tega, ya kan? Kalau dia bisa menjelaskan, Pak saya sakit, Pak saya ada keperluan. Kalau dia berhasil meyakinkan saya terima. Sudah, oke, ini aja, sampai serahkan ke Mas Oos atau diserahkan ke Mas Fikri. Ya. Artinya apa? Saya keluar dari prosedur, dari SOP. Ya. Jadi tidak lagi bicara apa katanya prosedur, tapi saya berbicara yang lain, ya, di luar prosedur. Ya. Nah, Ibu Nia juga mungkin sama juga seperti itu. Apa pengalaman Bu Nia yang pernah mengalami keluar dari yang seharusnya itu? Banyak ya. Satu aja. Apa coba? Di mana ya, di luar? Baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, apa yang pernah Ibu alami? Ibu melakukan sesuatu tidak seperti ya, tidak sesuai idealismenya, ya kan? Tidak lagi seharusnya, semestinya gitu. Nggak usah jauh-jauh sih Pak. Sebelum saya menikah juga awalnya nggak pengen nikah, tapi karena orang tua pengennya cepet-cepet nikah, ya mau nggak mau dengan alasan yang juga masuk akal, ya sudah saya terima. Tapi dengan syarat saya pengennya juga tetap melanjut sekolah. Dan alhamdulillah suami saya juga mendukung. Itu pengalaman dalam keluarga. di keluarga ya. Jadi sangat mungkin di dalam keluarga juga kita kadang-kadang tidak sepenuhnya berpikir sebatas ketentuan undang-undang, ya kan? Ketentuan agama. Ya. Ada setiap orang ya. Ya, mungkin awalnya sampean idealismenya terlalu tinggi, ya kan? Saya masih mau kuliah, kok sudah mau dinikahkan gitu kan? Iya kan? Ya kan, saya pengennya suami yang tipenya yang begini misalnya, ya kan. Ternyata yang ditawarkan oleh orang tua kok tidak sepenuhnya sama gitu kan. Ya. Akhirnya mbaknya mau mempertimbangkan, ya kan, mau memahami kondisi-kondisi calon suaminya sehingga kemudian menerimanya, ya kan. Itu kan contoh-contoh. Artinya apa? Kita ke depan berpikir dan bertindak itu tidak lagi dibatasi sebatas idealisme, ya, termasuk idealisme menurut hukum. Ada kalanya kita harus mau berdialog dengan kondisi-kondisi, ya kan. Mbaknya pengennya suami yang perfect, misalnya yang kalau dalam bahasa agama itu li nasabiha, nasabnya harus bagus, lima dia harus kaya gitu kan. Iya kan? Misalnya ya. Kemudian apa lagi, ada 4 hal itu? Agamanya. Ya. Perempuan dinikah itu karena 4 hal. Apa itu? Targetnya. Agamanya. Agama. Yang pertama apa? Agama. Pertama lima liha karena hartanya. Kemudian karena keturunannya, linasabiha. Kemudian yang berikutnya fisiknya, li jamaliha karena fisiknya, ya. Kemudian yang terakhir li diniha karena agamanya, ya kan. Kalau kita mau idealis, kalau bisa yang lengkap dong, agamanya bagus, orangnya ganteng, ya kan, anaknya keturunan ningrat, ya kan, ya. Ya kalau ada, ya kalau lengkap, ya kalau nggak ada, ya ada harus berkompromi, ya kan. Ada orangnya ganteng tapi dia orang nggak punya, dari orang keturunan orang biasa, mau nggak? Jadi itu contoh keseharian kita ketika kita mampu mendialogkan, ya kan, antara yang seharusnya menurut pikiran kita dengan yang senyatanya yang kita hadapi.
Baik, saya kira itu pemanasan kuliah kita pada hari ini. Jadi tidak perlu muluk-muluk, dalam bahasa yang sangat sederhana menurut saya sudah berusaha merangkum ya, sosiologi hukum ini, mulai dari awal berjumpa dengan hukum, sosiologi dengan hukum, kemudian bagaimana ketika dia hidup bersama sehingga lahir yang namanya sosiologi hukum ya. Sampai kemudian kita juga bisa menampilkan contoh-contoh keseharian yang kita temukan di lingkungan kerjanya masing-masing ya. Nah, nanti teori-teori yang lain nanti bisa di copy ini ya. Nanti saya berikan di grup ya. Plus juga seperti janji saya, Bapak Ibu sekalian berkewajiban mengikuti kuliah saya secara daring ya. Karena ini kalau luring ini bisa sampai sore Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita tidak akan melakukan itu ya. Kalau kemarin itu Pak Jono itu dari pagi sampai sore. Pak TSKS Mas. Kita dua ya. Hah? Jadi kan ada beberapa pertemuan. Ya. Kita ini mestinya kan 2 hari ya. Mestinya 2 hari Sabtu Minggu. Ya kita anggap ini kita jadikan 1 hari saja. Kalau 1 hari berarti dari pagi sampai sore. Ya. Kalau 2 hari dari pagi sampai siang, dari pagi sampai siang. Karena ini dijadikan 1 hari, berarti kita kuliahnya dari tadi pagi sampai sore. Ya. Nah, kita sudah melaksanakan yang pagi sampai siang, yang dari siang sampai sore, ya kita pakai daring, ya, pakai online, ya sharing PPT di grup. Kemudian saya sebarkan link juga, link di YouTube. Nanti saya akan menjelaskan tentang persoalan-persoalan penting dalam mata kuliah sosiologi hukum. Bapak Ibu berkewajiban untuk berkomentar, berdiskusi. Saya ingin terjadi diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, istirahat. Nanti ada kesempatan di sore hari, di malam hari, nggak usah dibatasi masalah seperti ini ya waktunya. Nanti kita bisa mendiskusikan. Tapi wajib komentar ya supaya ada bukti terjadi interaksi. Seperti layaknya kita sekarang kan ada interaksi. Yang dikhawatirkan pengelola itu kalau tidak ada interaksi. Kalau cuma nyebar PPT nggak ada interaksinya, itu kan itu dianggap nggak ada kuliah. Tapi kalau ada interaksinya, ada komentarnya, ada diskusinya, ya kan ada saling menjawab, nah, itu dianggap ada kuliah, benar-benar ada kuliah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pertama kali kita berjumpa ya. Nanti kita akan ketemu dalam kesempatan yang lain. Kayaknya masih ada waktu kita masak ya. Mungkin kita cari waktu yang tepat sekiranya nanti semuanya bisa hadir. Ya. Biar saling mengenal. Ya, biar saling mengenal ya. Nah, nanti bapak-bapak sekalian yang sudah kenal dengan yang lain, Pak Kasat itu Pak Yusuf sama Pak Taufik sudah pernah kuliah di sini juga? Belum online. Belum pernah? Nah, siapa tahu nanti tadi izin. Awalnya bilangnya bisa. Ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa. Barangkali nanti punya kesempatan bisa di pertemuan berikutnya. Ya. Saya kira itu sekedar perkenalan kuliah perdana kita. Semoga berkenan. Semoga kita sehat semua sehingga nanti kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang perlu disampaikan, tidak harus menunggu ada kuliah tatap muka seperti ini ya. Anda bisa bertanya langsung melalui grup ya. Atau juga bisa langsung ke nomor WA saya, nggak apa-apa ya. Saya biasa melayani mahasiswa, bukan hanya S2, satu juga banyak tuh yang pribadi WA saya, chat WA saya, silakan saja. Atau interaksi di channel YouTube saya, karena channel YouTube saya juga rame berkomentar dari para mahasiswa saya. Sangat mungkin nanti Bapak Ibu juga saling berkomentar, tidak hanya sesama S2 loh ya. Sesama S1, teman-teman S1 juga sering komentar di YouTube saya. Ya. Saya senang. Bahkan bisa saling berkomentar dengan masyarakat lain. Ya. Di luar Unija, bukan hanya mahasiswa S1, S2, bahkan masyarakat umum juga banyak yang komentar di channel YouTube saya. Kalau saya ada waktu saya balas, kalau nggak ada waktu saya balas nanti kalau sudah ada kesempatan.
Ya makanya Mas Fikri, Mas Awas dibantu, nggak apa-apa, nanti dibantu untuk menjawab komentar-komentar karena nggak semuanya saya jawab itu. Karena kalau semuanya dijawab tuh banyak. Ya. Baik begitu ya Pak siapa? Oh, ya Allah, Pak Aryo, Mas Sevol, Mbak Mia. Ya. Nanti kita ketemu dalam kesempatan yang lain. Semoga kita bisa ketemu tidak hanya di ruangan sini. Saya nanti kalau ke Pamekasan saya hubungi Siap. Pak Sevol. Siap, Kita bisa